Kekurangan alat bukti, ide konyol pun muncul. Hakim menegaskan kalau kubu Roy Suryo CS ini sangat kekurangan alat bukti. Lalu mereka punya ide, yaitu pinjam pakai alat bukti. Waduh, ini gimana menurut kalian teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Buktinya kan belum lengkap ya kan, ya, ini karena kemarin tidak kan, takutnya juga bentrok. Jadi khusus untuk penggugat persidangannya masih ada yang belum lengkap ya. Kok apa lagi? Memang sidang begitu nggak langsung kita kan harus buktinya kan belum lengkap ya kan, ya kan? Harus lengkap semua dulu, ya kan ya. Sebenarnya alat bukti yang saat ini kami baru salah dan saya masih pinjam pakai ya. Waduh, teman-teman, gimana nih menurut kalian ketika hakim menegaskan mereka ini belum lengkap alat bukti dan mencecar habis mereka? Harus dilengkapi dulu, baru nanti diteruskan prosesnya. Malah muncul ide di luar nalar dari mereka, yaitu mau minjam pakai alat bukti yang ada. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Mari kita tonton video berikutnya ya. Andai kata pun masuk ini nanti ke pengadilan, saya mudah-mudahan pendapat saya ini tidak benar ya, saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim, tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini, kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niat on kelis perkelar. Karena syarat formal tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar. Di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi. Hak-hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan pun, hak legal standing itu dipersoalkan. Kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal pencemaran nama baik. Nah, jadi ini harus digarisbawahi ya. Ya, itu harus. Jadi tidak terlalu penting, saya kira saksi-saksi ahli dari mana-mana atau UGM itu urusan jaksa lah. Urusan jaksa dong yang menghadirkan ahli-ahli terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, bukan terkait dengan persoalan dugaan palsu ijazah, bukan. Waduh, siap-siap berarti teman-teman, Roy Suryo CS ini menghadap jeruji besi. Tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk memenangkan perkara ini. Aduh Pak, kok dibocorin? Kasihan RRT sudah capek berkuar-kuar di podcast, seminar, demo di depan KPK, dan sampai ke Sydney. Waduh. Sebenarnya ini udah ketebak apa yang akan terjadi kepada trio RRT. Menurut kalian gimana teman-teman? Komen-komen di bawah ya. Mari kita lanjut video berikutnya. Kampanye anti uang haram lah. Ya, uang haram apa? Ya kan ada yang kemudian tuduhan lah, ada berkoper-koper katanya. Kenapa sih suka samar-samar gitu loh? Langsung aja misalnya yang terima uang haram itu siapa? Yang ngasih uang haram itu siapa? Justru itu, kan ada yang nuduh saya terima uang haram. Kalau lu bukan saya kan nanya. Bukan. Jelas bukan. Ada orang yang dengan lantang bilang, wah itu pasti ada uang haram lah. Atau ada sayembara besar gitu. Nah, ketawa aja kita. Enggak mas, kalau dalam bahasa daerah kita dulu, enggak sekuku ireng pun kita berpikir kayak gitu. Enggak ada lah kita berpikir kayak gitu. Ini benar-benar murni kejujuran dan
membuktikan kenegarawanan seseorang. Tapi tadi nuduh alma mater Anda Loh iya, nerima dong. Nerima uang haram gitu. iyalah, enggak bukan terima uang haram lah. Apa? Nanti akan terbukti. Itu aja udah. Gitu. Kita nggak perlu nuduh. Semua itu akan terbongkar sendiri. Kalau semua Ada Roy Suryo kalau bicara setengah-setengah, teman-teman. Tapi dia sukanya ngomong sembarangan, memfitnah sana sini. Giliran dipepet untuk memastikan gimana tuh pertanggungjawaban dari perkataannya. Malah keblinger sendiri. Di sini ketika Roy Suryo keblinger diskak oleh host Nusantara TV soal terima uang haram. Waduh, gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian. Oke, next video berikutnya. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Untuk berkas Penyidik Polda Metro Jaya nih teman-teman sedang melengkapi berkas perkara kasus Roy Suryo CS sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pihak kejaksaan. Nah, setelah lengkap semua itu nanti baru disertai dengan penahanan para tersangka. Nah, di situ nanti mereka semakin ketar-ketir, semakin cemas, panik akan nasib mereka. Mereka kan tidak mau minta maaf ke Pak Jokowi, malah pengennya ngeluncak ini sebenarnya mereka. Maunya ini keluar langsung dari kuasa hukum mereka, Refli Harun. Meminta Bapak Jokowi yang meminta maaf ke mereka. Waduh, gimana nih teman-teman? Menurut kalian? Oke, mari kita tonton video berikutnya. Kan SP3 itu keluar untuk 2 orang yang sudah mengaku dapat. Kita belum dengar nih dari yang 6 lagi. 6 lagi dapat nggak? Roy Suryo, Rismon Chanipar, Dr. Tifa, Rustam, Kurnia, dan Rizal Fadilah. Ini kan yang dapat baru 2. Jadi teori saya antara dua nih. Satu, Polda Metro Jaya mengirim secara terpisah, belum nyampe suratnya gitu kan. Kan bisa saja kurir lah apa alasannya, sehingga yang punya Pak Roy Suryo belum nyampe. Kan SP3. Ada Mikhail bikin heboh dengan teorinya. SP3 Roy Suryo belum nyampe. Memang belum. Kalau untuk trio RRT nggak bakalan ada SP3 dan nggak bakalan ada restoratif justice juga. Biar kapok mereka. Orang-orang yang selama ini sombong banget menyerang, memfitnah Bapak Jokowi. Kalau nggak diberi efek jera penegasan, nanti makin ngeluncak ini mereka-mereka. Lebih menyukai semboyan, sedikit bekerja, banyak bicara. Seharusnya yang dilakukan Pak Prabowo seperti semboyan Pandu Hizbul Watan Muhammadiyah, yakni dengan haluan sedikit bicara, banyak bekerja. Atau paling tidak, tirulah Bung Karno yang mengatakan pentingnya semboyan, banyak bicara, banyak bekerja untuk memacu semangat perjuangan bangsa Indonesia waktu itu. Hal itu ditulis Bung Karno di Harian Pikiran Rakyat tahun 1933. Long time ago. Sudah lama sekali. Mbah Amin Rais, teman-teman. Kini dia mulai menyerang Presiden Prabowo secara terang-terangan. Kenapa, Mbah? Gegara nggak diberi jabatan? Gegara anaknya nggak diberi jabatan atau apa? Gegara Presiden Prabowo masih sangat erat, sangat solid dengan Pak Jokowi, atau apa yang melatar belakangi ini semua? Di sini tadi dia mengatakan nih teman-teman, Prabowo lebih suka banyak bicara sedikit bekerja. Itu yang diklaim oleh Mbah Amin Rais. Waduh,
dia ini menilai kinerja dari Presiden Prabowo dan Mas Gibran nihil. Hanya omon-omon. Waduh, aduh. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian. Atas apa yang barusan saja kita bahas semua ini, kita tonton bersama. Jangan lupa teman-teman. Tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.